Dari yang simpel-simpel dulu deh, yaitu sikat gigi. Ayo, sikat gigi nih. Sikat gigi kalian setelah makan atau sebelum tidur tidak? Terus dok, gimana solusinya agar bau mulut saya itu bisa teratasi? Saat itu, gimana sih? Bismillah. Kita tutup aja, silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Gigi Wawan. Seperti biasa, kali ini kita masuk ke sesi jalan pulang. Udaranya panas, cerah, dan sangat bersemangat. Oke, akhirnya saya sudah selesai mengerjakan semua pasien hari ini. Terus ada beberapa pasien tadi yang saya kerjakan. Dan uniknya lagi, ada pasien yang mengeluh gigi berlubang. Namun dia menanyakan, dok, apakah gigi berlubang tersebut bisa mempengaruhi bau mulutnya? Karena dia merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri apabila ketemu orang banyak. Oke, tidak lama-lama lagi, sambil santai sebelum saya jalan, saya ingin membahas masalah gigi berlubang yang bisa berpengaruh terhadap bau mulut. Oke, lanjut, bacakan Indah. Pasien pertama, Nona inisial YL, umur 20 tahun, tensi 120/80. Ya. Keluhannya gigi berlubang di sebelah kanan bawah. Gigi berlubangnya sakit dok jika dipakai untuk makan. Dan saya merasa bau mulut dok. Apa bau mulut itu karena gigi berlubang ya dok? Pemeriksaan klinis, palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya positif dok. Diagnosa gigi 46 pulpitis irreversible. Ya, dari diagnosanya gigi tersebut adalah gigi berlubang. Gigi berlubang yang sudah menyebabkan infeksi pada saraf giginya. Prosedurnya seperti biasa, sama dengan perawatan saluran akar. Namun yang saya ingin bahas bukan itu sebenarnya. Yang saya tertarik ingin bahas adalah masalah gigi berlubang yang mempengaruhi bau mulut. Oke, kita langsung saja membahas sekarang juga. Jadi kalau ada pasien yang menanyakan gigi berlubang berpengaruh tidak terhadap bau mulut dok? Jawabannya ya, karena antara dari beberapa penyebab bau mulut itu diakibatkan karena gigi berlubang. Sebelum saya bahas semuanya, saya ingin menginfokan kalau penyebab bau mulut itu ada beberapa faktor. Yang pertama, itu faktor fisiologis, karena bangun tidur mungkin kita bau mulut. Yang kedua, karena faktor dari mulut kita sendiri. Yang ketiga, karena faktor dari penyakit sistemik. Yang keempat, karena habit atau kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap harinya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, faktor fisiologis. Jadi, bau mulut pada saat bangun tidur adalah hal yang lazim terjadi pada setiap orang. Terkecuali pada saat sebelum tidurnya tidak menggosok gigi, itu mungkin tidak lazim, mungkin baunya akan lebih menyengat. Terus faktor yang kedua, faktor dari gigi kita sendiri. Banyak sekarang kasus-kasus yang mengeluhkan, dok, saya ingin nambal gigi dok. Dok, saya ingin bersihkan karang gigi dok. Nah, terus faktor-faktor tersebutlah yang bisa menyebabkan bau mulut. Di antaranya gigi berlubang, banyaknya karang gigi sehingga gusi tersebut mengalami infeksi. Kalau kasus gigi berlubang tadi, gigi berlubang itu awalnya kecil, lama-kelamaan masuk ke dentin sampai ke saraf gigi sehingga jadi infeksi sehingga jadi abses. Nah, di saat abses itulah biasanya gigi tersebut yang mengalami infeksi mengeluarkan gas. Namanya gas gangren. Nah, itu sangat bau sekali. Terus ditambah lagi dari rongga mulut yang kurang bersih, sarang giginya yang meningkat sehingga menimbulkan bengkak pada gusi tersebut. Gusi tersebut akan mengalami infeksi sehingga sisa-sisa makanan masuk semua ke dalam bagian infeksinya tersebut bercampur dengan air ludah, jadinya mengeluarkan bau yang tidak enak. Nah, itu semua penyebab dari gigi kita sendiri. Sekarang penyebab yang ketiga, yaitu penyebab dari kondisi penyakit sistemik. Ya, kondisi penyakit sistemik biasanya ada beberapa penyebab, yaitu faktor pencernaan, faktor pernapasan, dan obat-obatan. Ya, kita bahas satu persatu dari faktor sistemik. Kita mulai dari gangguan pernapasan dulu ya. Gangguan pernapasan bisa menyebabkan bau mulut. Gangguan pernapasan disertai infeksi biasanya pada kasus-kasus yang terjadinya batu kecil di sekitar amandel di kerongkongan itu diseliputi oleh bakteri infeksi sehingga akan menyebabkan bau mulut. Terus biasanya kasus yang kedua itu kasus sinusitis.
Nah, kasus sinusitis biasanya terjadi pada daerah pernapasan yang saling berhubungan dengan adanya lubang gigi bagian atas. Terus yang ketiga, kemungkinan adanya radang di daerah area tenggorokan. Nah, gangguan pernapasan tadi udah ya. Terus sekarang gangguan pencernaan. Ada kemungkinan gangguan pencernaan pada bagian usus dan lambung. Apabila terjadi gangguan infeksi pada usus dan lambung, ada tendensi untuk terjadinya halitosis. Halitosis itu sama dengan bau mulut. Kita langsung ke penyebab halitosis karena obat-obatan. Nah, sekarang itu kan sudah mereda zaman COVID. Nah, pada saat zaman COVID 2 tahun kemarin, orang-orang itu banyak meminum vitamin ya kan, vitamin A, vitamin B, vitamin D. Nah, kalau misalkan terlalu banyak minum vitamin, efeknya akan jadi bau mulut juga. Hati-hati ya. Jadi mengkonsumsi vitamin itu harus ada aturan pakainya. Jangan terlalu berlebihan ya, dicatat. Terus selanjutnya, ada faktor penyebab dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kita biasanya dari pola makan dan gaya hidup. Biasanya kalau misalkan dari pola makan, itu dikarenakan makan makanan yang sangat menyengat. Contohnya, makan pete, makan jengkol, dan makan buah durian. Itu biasanya akan mempengaruhi gas asam lambung meningkat. Makanan tersebut juga memiliki tendensi untuk terjadinya bau mulut. Nah, terus untuk buah durian, itu akan tendensi adanya meningkatnya gas pada lambung kita. Jadi akan menghasilkan aroma yang tidak sedap. Nah, terus dari kebiasaan meminum kopi dan mengkonsumsi alkohol. Biasanya kalau misalkan orang yang kebanyakan minum kopi, itu akan mempengaruhi gas lambung, sehingga gas tersebut akan meningkat dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Terus gaya hidup. Gaya hidup itu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan buruk seringnya merokok. Rokok itu memiliki zat aktif yang toksik yang dapat mengakibatkan gangguan pada saluran pernapasan kita. Jadi merokok akan menyebabkan bau mulut yang khas gitu. Terus dok, gimana solusinya agar bau mulut saya itu bisa teratasi? Oke, kita harus selesaikan masalah-masalah yang tadi dengan cara mengevaluasi diri mengenai hal-hal faktor penyebab pencetus bau mulut tadi. Misalkan nih, kalian itu ada gigi berlubangnya. Jadi segerakanlah dilakukan perawatan, entah itu perawatan tambah langsung, entah itu perawatan pulp capping, entah itu perawatan saluran akar. Terus kalau misalkan kalian merasa karang giginya banyak nih, sehingga gusinya infeksi, mudah berdarah, itu harus segera dilakukan scaling, pembersihan karang gigi secara rutin. Pembersihan karang gigi juga apabila pada kasus yang parah itu disertai dengan root planning, yaitu proses mengkerok karang gigi di bagian akar giginya. Jadi akar gigi yang sudah masuk itu sehingga gusinya terbuka. Nah, karang gigi yang menyebabkan gusi terbuka itu dikerok gitu. Itu namanya root planning. Nah, kalian harus lakukan itu, pembersihan karang gigi dan root planning. Itu sebenarnya tahapan yang akan dilakukan oleh dokter gigi terhadap kasus pasien dengan keluhan gusi berdarah dan bau mulut. Jadi segerakanlah ke dokter gigi. Terus selanjutnya kita mengevaluasinya dengan cara kita lihat nih diri kita nih, makan tuh makan apa aja. Misalkan nih, kita suka makan pete, kita suka makan jengkol, kita kurangin. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk itulah yang harus dikurangin sehingga bau mulut itu bisa teratasi. Terus selanjutnya kebiasaan minum kopi, kebiasaan konsumsi alkohol itu harus segera dikurangin. Alkohol sendiri tidak baik bagi pernapasan, apalagi bagi tubuh kita. Nah, maka kebiasaan meminum kopi dan mengkonsumsi alkohol itu harus dikurangin, bahkan baiknya dihilangkan. Terus selanjutnya kebiasaan merokok. Cobalah untuk berhenti merokok, karena merokok tersebut memang nggak baik ya bagi tubuh, apalagi bagi pernapasan. Terus selanjutnya, kalau faktor penyebab tersebut sudah kalian kurangin, bahkan kalian hilangkan, tapi bau mulut itu masih ada, berarti kita berlanjut ke evaluasi selanjutnya, evaluasi ke penyakit sistemik, yaitu dengan cara kita cek nih, ada gangguan pernapasan tidak, ada gangguan pencernaan tidak, sering minum obat-obatan tidak. Nah, misalkan nih gangguan pernapasan, kita cek nih apakah kita sering pilek, bindeng. Nah, itu berarti ada kemungkinan ada penyakit sinusitis.
Sinusitis juga berpengaruh terhadap gigi berlubang bagian atas. Nah, itulah dicek gigi bagian atas itu ada berlubang atau tidak. Terus ada infeksi nggak di tenggorokannya. Nah gitu, kalau misalkan ada infeksi segerakan diobatin. Terus kita ngecek ke bagian gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu biasanya karena adanya infeksi di dalam usus atau lambung. Nah, periksakan kita punya mah enggak. Nah, kita evaluasi diri. Kalau kita makan, ngunyahnya lama enggak? Nah, itu berpengaruh. Kenapa? Karena kalau ngunyahnya lama, itu kan otomatis makanan jadi lembut kan. Jadi ya insya Allah tidak terjadi apa-apa di gangguan usus. Tapi kalau misalkan kalian mengunyahnya dengan cepat langsung ditelan, itu ada kemungkinan dari gangguan usus. Nah, kita ingat-ingat nih, pada masa zaman COVID kemarin, kita sering mengkonsumsi obat-obatan vitamin nggak gitu. Kalau misalkan mengkonsumsi, ya kita evaluasi nih, banyak tidak gitu mengkonsumsi kemarin. Kalau misalkan banyak, terlalu banyak mengkonsumsi karena kita ketakutan, karena pandemi COVID, kita sekarang mulai atur nih gitu, mulai berkurang. Biasanya minum sehari satu. Nah sekarang lihat aturan pakainya. Pastinya di situ ada aturan pakai untuk setiap vitamin atau obat-obatan yang akan dikonsumsi. Terus selanjutnya, solusi untuk menghilangkan bau mulut. Kita dari yang simpel-simpel dulu deh, yaitu sikat gigi. Ayo, sikat gigi nih. Sikat gigi kalian setelah makan atau sebelum tidur tidak? Ya, kalau tidak, lakukan hal itu. Setiap kali makan setelah 20 menit, itu kalian wajib menyikat gigi. Ya, terus setiap kali sebelum tidur, itu wajib sikat gigi juga. Tidur tuh ya, biasanya ada tidur siang dan tidur malam. Awas, bakteri seneng kalau misalkan kalian tidur akan menggerogoti gigi-gigi yang akan menjadi karies. Itu hati-hati ya. Nah, terus selanjutnya simpel sekali, kita merawatnya dengan apa coba? Dengan minum air putih. Air putihnya setiap hari 8 gelas atau setara dengan 2 liter per hari gitu. Nah gitu, itu simpel aja. Kenapa kita harus meminum air putih yang banyak? Karena supaya mulut kita terhidrasi. Terhidrasi adalah selalu basah. Karena ruang lingkup mulut yang kering itu dapat mempercepat tumbuhnya karang gigi, sehingga menyebabkan bau mulut. Jadi usahakan mulut kita tidak kering. Usahakan mulut kita selalu basah dengan cara sering meminum air mineral. Air mineral atau air putih. Air putih, air mineral. Air mineral, intinya air yang biasa kita minum lah ya gitu. Bukan air susu ya, air putih itu. Jadi air biasa gitu. Nah, sering-seringlah supaya keluhan bau mulut itu mudah teratasi. Nah, selanjutnya nih, ada lagi nih. Solusi untuk menghilangkan bau mulut. Gunakan mouthwash. Tapi ingat, mouthwash itu pilih yang tidak mengandung alkohol. Karena mouthwash yang mengandung alkohol itu hanya menyebabkan mulut kita jadi kering. Ingat, mulut kita jadi kering itu bisa menyebabkan bau mulut. Karang giginya banyak, jadinya bau mulut gitu. Nah, terus mouthwash sendiri tidak boleh digunakan sesering mungkin. Ikutin aturan pakainya. Jangan pagi sore itu sebenarnya kurang baik. Karena mouthwash tersebut kan tadi itu mengandung alkohol. Kalau terlalu sering ya bisa kering juga. Secara yang dibutuhkan untuk menanggulangi dari bau mulut itu menghindari mulut kering. Jadi kita nggak boleh terlalu sering tuh untuk menggunakan mouthwash atau obat kumur. Baiknya pilih obat kumur yang kandungannya alami. Kalian cari sendiri deh ya, banyaklah merek-mereknya. Silahkan kalian cari sendiri. Terus selanjutnya, bagi kalian yang menggunakan gigi palsu, agar selalu dibersihkan gigi palsunya supaya sisa makanan tidak menempel lama pada gigi palsu tersebut, sehingga akan menyebabkan bau yang kurang sedap di daerah mulut. Jadi sering-seringlah dibersihkan. Contohnya gini, pada saat bapak ibu menyikat gigi yang menggunakan gigi palsu ya, gigi palsu itu apabila gigi palsunya lepasan, gigi palsunya dibuka, sikat giginya dulu yang ada di dalam mulut. Setelah itu terus disikatlah itu gigi palsunya. Setelah disikat, dibilas, terus dipasang lagi. Nah itu sering-sering membersihkan gigi palsunya.
Terus kalau misalkan ada anjuran disuruh merendam gigi palsu, ya direndam. Tapi kalau misalkan tidak adanya anjuran dari dokter gigi untuk merendam gigi palsunya, itu ya nggak usah direndam, karena memang ada aturan bahan tersendiri. Sekarang gigi palsu sudah banyak bahan-bahannya. Ada yang direndam lah, ada yang cukup dikeringkan saja, tidak usah direndam lah, ada juga gitu. Ada juga gigi palsu yang cekatan atau gigi palsu yang permanen. Nah, itu bagi yang menggunakan gigi palsu yang permanen, harap sering ke dokter gigi karena rentan sekali sisa-sisa makanan nyangkut di bagian dari gigi palsu yang permanen tersebut. Sulit dijangkau sikat gigi, kadang susah ya. Kalau dokter gigi kan gampang tuh, tinggal bersihin tinggal dibersihin dan disemprot gitu sama 3-way sharing. Jadi kalian harus rajin-rajin ke dokter gigi untuk membersihkan gigi palsu yang permanen tersebut. Terus yang terakhir, kalau misalkan semua solusi sudah kalian jalankan, seperti sikat gigi, nambal gigi berlubang, membersihkan karang gigi, terus memperbaiki bad habit, menjaga pola makan, menjaga gaya hidup dengan tidak merokok, semua sudah dijalankan, tapi masih tetap bau mulut, kalian ingat tadi penyebabnya di awal yang saya jelasin, yaitu ada kemungkinan penyakit sistemik. Jadi masalahnya, selain berobat ke dokter gigi, nggak ada salahnya kalian berobat juga ke dokter penyakit dalam agar penyakit-penyakit sistemik tersebut bisa teratasi. Penyakit sistemik itu diantaranya asam lambung atau mah, itu bisa ngeluarin gas-gas yang nggak enak ya baunya. Terus diabetes juga bisa, diabetes tuh gula ya, penyakit gula, penyakit gangguan usus dan pencernaan. Nah, pemeriksaannya harus ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, kalau ada kasus sinusitis yang kalian merasa bindeng, kalian merasa flu terus, kalian periksanya ke dokter spesialis THT. Nah, jadi di antara dokter-dokter yang saya sebutkan tadi, itu adalah opsional untuk kalian kunjungi, tergantung dengan keluhan apa yang kalian miliki gitu. Nah, fakta mengatakan 25% populasi orang itu memiliki resiko bau mulut. Dan 80% penyebab utamanya ada di dalam mulut kita. Jadi kalian itu harus rutin memperhatikan kunjungan ke dokter gigi. Nah, setelah itu bisa untuk maintain setiap harinya, baru dilakukan di rumah. Oke, kita balik lagi ke kasus ini. Kasusnya tadi saya lakukan perawatan saluran akar, dan pasiennya setelah saya jelaskan tadi itu banyak, akhirnya pasiennya mengerti. Nah, tadi perawatannya bukan hanya nambal, tapi dia juga ingin membersihkan karang giginya. Jadi saya karang giginya setelah saya motivasi dan saya menginformasikan beberapa penyebab apa saja yang menyebabkan bau mulut. Akhirnya pasiennya merasa segar tuh mulutnya, napasnya juga segar. Dan alhamdulillah untuk melanjutkan kunjungan perawatan saluran akar itu ya seminggu ke depan. Harapannya di minggu ke depan dia datang lagi, tidak ada keluhan tentang perawatan saluran akarnya tersebut, sehingga saya bisa lanjut tuh perawatan saluran akar ke tahapan berikutnya. Oke, lanjut Indah. Pasien berikutnya Nyonya inisial ME, umur 29 tahun, Iya. tensinya 110/70. Keluhannya gigi atas kiri patah, Dok. Oke. Tidak nyaman jika dipakai untuk makan. Oke. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, C-nya juga negatif, Dok. Diagnosanya gigi 26 gangren pulpa. Gigi 26 gangren pulpa. Giginya patah kan? Yang pasien itu kan? Iya. Nah, oke. Giginya patah bagian palatal. Palatal itu apa? Jadi bagian yang dekat ke langit-langit. Dia giginya gigi geraham kecil. Kan gigi geraham kecil kan ada 2 cups ya, atau 2 tonjol. Nah, tonjol yang satu nih, tonjol yang bagian pipi ini aman, dan tonjol yang bagian palatal atau bagian langit-langit ini pecah. Pecahnya itu udah nyampe ke bawah. Cuman nggak vertikal ya. Dia tuh nyerong, cuman kehilangan banyak jaringan gigi yang tersisa. Nah, itu sudah tidak bisa ditambah lagi karena gusinya itu udah inflamasi atau udah bengkak. Jadi untuk nambal pun sulit. Adapun memang kasus nambal, saya jelaskan bisa dilakukan perawatan saluran akar, tapi di khusus dokter spesialis konservasi gigi yang itu ada di kota lain. Nah, pasiennya setelah saya motivasi itu, akhirnya enggak dok, saya cabut aja. Oke, saya ikutin permintaan pasien untuk dicabut. Namun saya tetap motivasi untuk dilakukan perawatan. Tapi akhirnya atas permintaan pasien, gigi tersebut pun dicabut saja.
Baik, setelah itu saya lakukan semua prosedur pencabutan dari mulai isi inform consent, tanda tangan persetujuan pencabutan, sampai setelah gigi itu setelah dicabut kita dep untuk manajemen perdarahannya supaya mampet ya. Terus kita kasih obat setelah pencabutan dan kita edukasi. Sebelum pasiennya pulang, saya kasih motivasi untuk pasiennya kontrol kembali pasca pencabutan. Nah, dengan harapan tidak ada infeksi yang terjadi di luka bekas pencabutan tersebut. Nah, begitu. Oke, lanjut selanjutnya. Tapi tunggu dulu sebentar. Sebelum lanjut kita OTW jalan pulang. Karena tadi pembahasan bau mulut sangat menarik ya. Jadi saya pembahasannya harus detail. Harapan saya dengan bahasa yang saya jelaskan tadi, kalian bisa ngerti apa itu penyebab dan solusi untuk mengatasi bau mulut. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Oke dah, sambil dibacakan aja. Pasien selanjutnya ini pasien terakhir ya dok. Oke. Pasien Tuan inisial WA, umur 70 tahun, tensi 110/70 dok. Ya. Keluhannya gigi atas sebelah kiri berlubang. Jika sisa makanan masuk ke lubang, gigi merasa gatal. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya positif lino. Diagnosa gigi 22 pulpitis reversible. Oke. Pulpitis reversible. Oke. Pulpitis reversible itu berarti dia tuh infeksinya belum nyampe ke saraf gigi yang terbuka. Jadi bisa langsung ditambal permanen dengan keluhan-keluhan tidak adanya pembengkakan pada daerah gigi yang berlubang tersebut. Jadi tadi saya lakukan preparasi. Jadi saya lakukan pemilihan bahan yang cocok untuk bahan tambalannya di gigi yang tersebut. Setelah saya melakukan pemilihan bahan, saya lakukan langsung penambalan. Saya pakai penambalan sandwich ya. Sandwich itu saya kasih lapisan dasarnya supaya tidak ada rasa linu lagi. Dan setelah itu saya melakukan tambalan permanen langsung dengan menggunakan tambalan sinar resin komposit. Setelah tambalan saya cek gigitan apakah ada sisa-sisa tambalan yang mengganjal. Karena tambalan yang mengganjal itu bisa mengakibatkan giginya sakit dan tambalan tersebut mudah lepas. Pastinya gigi yang ditambal apabila tambalannya itu mengganjal itu sangat nggak enak sekali untuk pasiennya. Jadi saya bersihkan tadi yang mengganjalnya tersebut supaya pasiennya nyaman dan supaya mempertahankan dari retensi tambalan tersebut supaya lebih kuat. Lalu saya lakukan motivasi untuk nambal gigi sebelahnya, tapi minggu depan kita jadwalkan. Terus tadi sih pasca penambalan saya kasih analgetik hanya pada rasa sakit saja untuk menghindari rasa sakit setelah penambalan tersebut. Nah begitu. Pastinya obat analgetik tersebut aman bagi lambungnya. Oke, sudah habis ya nah? Iya, itu pasien terakhir dok. Sudah habis, itu pasien terakhir. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah selalu support channel YouTube saya. Dan yang belum support silahkan klik tombol subscribe-nya agar saya tetap semangat membuatkan konten-konten yang pastinya berisikan informasi tentang kesehatan gigi. Oke, saya akhiri pesan saya, tetap sehat dan selalu produktif. Yes.